Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, di sini sekarang Bapak mengajar kelas 6. Nah, sini kan anak-anak baru masuk semester baru ya, baru naik kelas. Kelas 6 kan sudah besar jadinya kan, jadi siswa SD paling besar. Bapak mau tanya, di sini pastinya sudah bisa membaca semua kan? Sudah, Bapak. Sudah. Nanti Bapak juga mau menguji sedikit kemampuan membaca anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Mungkin ada dari teman-teman sini yang mau, teman-teman kalian yang mau memimpin untuk berdoa. Tidak apa-apa. Mungkin Bapak aja ya. Untuk pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia ini, Bapak juga ingin bertanya, di sini ada nggak anak-anak Bapak yang pernah mengalami pindah sekolah? Enggak, Bapak. Nggak ada. Nggak ada yang pernah pindah sekolah. Berarti sangat suka sekali dengan sekolah yang ini ya. Tidak pernah pindah-pindah. Ya, nggak apa-apa sih. Di sini ada cerita tentang Hana. Judulnya Aku Anak Indonesia. Nah, jadi Hana ini dia pindah dari Kyoto, Jepang ke Indonesia. Nah, nanti biar Bapak minta satu-satu dari anak-anak untuk membacakannya. Nanti biar Bapak bagikan dulu. Oh iya, kita absen dulu. Di sini ada, di kelas ini ada berapa orang? Ada 4 ya. Yang pertama, Nata Nabila. Nata, apa keterangannya? Hadir atau apa? Ada 4 orang, Bapak. 4 orang. Berarti kalau 4 orang itu hadir semua. Oke, untuk pertama itu kita silakan pada Nata untuk membaca dari nih, dari Hana sampai kelas 1 SD. 2 paragraf. Silakan. Lana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal, ayahnya, menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun, Hana menolak, meski khawatir dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Ya, kelas 1. Bagus. Terima kasih, Nata. Nah, jadi Bapak ingin tanya dari 2 paragraf tadi, adakah kosakata yang anak-anak sulit pahami? Mungkin kosakata yang terdengar baru. Ada kak? Ada Bapak Ah, apa Putri? yang bagian sesampai di halaman sekolah yang rindang. Bagian rindangnya Bapak. Nah, bagus. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menjawab?
Teman-teman Putri ada yang mau menjawab? Rindang. Di sini sesampainya di halaman sekolah yang rindang. Apa maksudnya dari kalimat itu? Jadi rindang itu kan maksudnya pohon yang banyak daunnya, cukup lebat dahannya. Nah, jadi apa maksudnya itu halaman sekolahnya rindang? Jadi maksudnya itu halaman sekolah dari Hana ini itu banyak pepohonan yang daunnya itu cukup bisa dibilang sangat banyak sehingga nampak seperti teduh. Itulah maksudnya rindang. Jadi rindang ini dapat dipergunakan sebagai bahasa pengganti dari maksud di halaman sekolah Hana yang baru itu banyak pepohonan besar. Nah, jadi apa anak-anak cukup mengerti? Mengerti, Bapak. Mengerti. Nah, nanti untuk selanjutnya, teks selanjutnya yang akan dibaca oleh temannya, nanti anak-anak silakan mencari kalau ada kosakata yang tidak dipahami atau tidak diketahui. Nanti biar didiskusikan bersama-sama. Selanjutnya, Lia, silakan membaca dari Hana sampai nih di atas pintu. Ada tiga nih, satu, dua, tiga di atas pintu. Bisa dibesarin nggak? Apa, Bapak? Apa? Nggak nampak. Nggak nampak. Bentar ya. Nah, segini lagi. Lagi. Nah, Besarin lagi. nampak lagi ya? Nggak ada. Mungkin kalau dari HP memang agak kecil ya. Dari mana dari hari? Ya. Dari sini, dari Hana sampai di atas pintu. Persilakan kepada Lia. Anak, kamu anak pemberani. Jangan khawatir. Anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang 6 di atas pintu. Bagus, terima kasih Lia. Nah, dari kata-kata di paragraf ini, ada nggak yang sulit dipahami kalimatnya? Bel berbentang, Pak. Apa Nggak kalimat tahu bel yang berbentang. Bel berdentang. berdentang? Di yang ke satu, kedua, atau yang ketiga? 3. Ya. Tiga. Bel berdentang. Bel itu kan biasanya apa? Yang bel manual itu kan dipukul ya. Ya. Kalau dipukul itu kan dia bergetar itu dan menghasilkan bunyi. Ting bunyinya. Ah, itu dia berdentang. Jadi maksud dari kalimat berdentang itu. Ada yang lain nggak? Kalimat-kalimat yang sulit dipahami atau yang tidak diketahui? Sini Bapak mau tanya juga. Ah, tanda kutip dua, itu apa maksudnya? Dialog. Dialog. Nah, bagus, pintar sekali. Jadi kalau kata kutip dua itu
digunakan untuk dialog langsung diucapkan oleh orang. Nah, bagus. Kita pintar anak kelas nanti ini ya. Baiklah, untuk selanjutnya itu ratu. Bagian ratu itu membaca dari begitu Hana masuk sampai nih Indonesia. Nah, silakan benar. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyuman lebar. Ah, kamu pasti Hana. Ayo masuk, Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu, lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi menyilahkan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin, Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Bagus. Membacanya sangat lancar ya. Jadi dari yang tadi dibacakan oleh Ratu, ada nggak kalimat yang kurang dipahami? Atau yang tidak dipahami? Berdegup, Bapak. Berdegup. Di paragraf yang keberapa? 1, 2, Tiga. 3, Tiga. ketiga. Depan. Bergagup apa mengangguk tadi? Berdegup. Berdegup. Yang mana ya kok Bapak nyarinya nggak ketemu nih? Ntar Bapak baca lagi. Dada Hana. Oh ini. Nah ini ketemu ini. Bapak bacakan ntar ya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Ada yang bisa menjelaskan? Anak-anak sini ada yang bisa menjelaskan? Apa maksudnya dada Hana berdegup semakin kencang? Oke, biar Bapak jelaskan ya. Jadi Hana itu gugup. Dianya malu. Karena itu pertama kali dia memperkenalkan kelas di kelas itu. Kan di sini juga sudah dijelaskan, Hana pun juga dia sudah berlatih dengan serius di depan cermin. Nah, jadi dia sudah menghentikan ini. Berdegup itu kalau kita gugup ataupun merasa seperti adrenalin terpacu, nah, itu nanti dada itu rasanya di daerah sebelah kiri ya, jantung. Itu akan terasa duk, duk, duk. Ah, itu dia berdegup. Yang lain ada lagi nggak? Kalau tidak ada, nanti silakan kata-kata yang tadi apa tuh? Kosakata yang tidak dipahami tadi, silakan anak-anak catat ya. Nanti besok dikumpulkan. Nah, ini untuk yang terakhir ya. Untuk terakhir itu kepada Putri. Dari tolong suaranya lebih keras sampai membungkukkan badan. Bukan, sampai kecemasannya berkurang. Ini.
Silakan pada sudah. Sampai bawah. Terima kasih itu. Sampai kecemasannya berkurang Putri. Suaranya lebih keras lagi, biar semuanya bisa mendengar, kata Bu Pertiwi. Nama saya Hana, saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjura, membungkukkan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasannya berkurang. Terima kasih Putri. Dari kata-kata yang ini ada yang tidak dipahami nggak? Dari kalimatnya. Menjura. Menjura. Hana mengakhiri perkenalan dengan menjura. Membungkukkan badannya. Dia itu kebiasaan orang di Jepang itu kalau berterima kasih dia kan sambil membungkukkan badannya. Jadi menjura itu maaf ya sinyalnya sedikit buruk. Menjura itu ya kegiatan membungkukkan badan dengan mengkupkan kedua tangan. Itu seperti tradisi sana ya. Kebiasaan sana dia kalau berterima kasih sambil membungkukkan badan. Dia pun juga menyebutkan arigato. Apa artinya? Terima kasih. Nah, bagus. Artinya itu terima kasih. Oke, untuk membacanya kita sudahi di hari ini. Nah, untuk sedikit Bapak ingin menguji pemahaman kalian dalam membaca, Bapak ingin bertanya, jadi apa inti dari cerita ini? Intinya dari Hana itu apa? Inti ceritanya. Hana pindah. Bagus. Hana pindah sekolah. Dari mana Hana pindah sekolah? Dari Jepang. Jepang. Dari Jepang. Mengapa Hana harus pindah sekolah? Ada yang tahu? Karena ayahnya bekerja, Dia karena ayahnya Bagus. menyelesaikan kuliah. Ayahnya pindah untuk bekerja. Bagus. Betul. Betul sekali. Baiklah, pemahaman anak-anak di sini dalam membaca sudah sangat baik. Jadi untuk tugasnya, tadi kan Bapak suruh mencatat kalimat-kalimat yang tadi tidak kurang dipahami dari yang tadi dibaca. Sama satu lagi, itu tugasnya silakan dari yang dibaca ini dituliskan kembali, tapi berdasarkan pemahaman sendiri. Maksudnya itu inti dari ceritanya menurut kalian yang kalian pahami. Jadi tidak meniru dari teks ini. Dikumpulkan minggu depan ya. Oke, Bapak sudahi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan hamdal. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.